Sedikit janggal rasanya ketika seorang Amin Rais yang memiliki latar belakang politik yang sangat panjang melakukan semua tuduhan ini tanpa sesuatu yang melatar belakangi semuanya. Mungkin bagi sebagian besar masyarakat kita hari ini menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Amin Rais itu adalah sebuah kesalahan yang besar, tuduhan yang kasar, bahkan fitnah yang akan menghancurkan dirinya di masa tuanya. Tapi bagaimana jika dia melakukan itu untuk membuka sesuatu yang bahkan dia perjuangkan berdarah-darah dahulu ketika dia memperjuangkan reformasi? Karena memang banyak hal kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi dengan sosok Teddy, mulai dari kenaikan pangkat yang tidak wajar, proporsi kerja yang berlebihan, hingga kepada RUU TNI yang mungkin diperuntukkan untuknya. Dalam video kali ini, mari kita membaca kemungkinan demi kemungkinan tentang apa yang sebenarnya diketahui oleh Amin Rais di balik semua tuduhan dan mungkin fitnah yang dilakukan olehnya kepada Teddy Wijaya. Semuanya bermula dari beredarnya kembali sejumlah cuitan lama di platform Twitter, yaitu Antonius Cernesto, yang diduga berasal dari seseorang yang mengenal Teddy secara pribadi. Cuitan tersebut yang dibuat lebih dari 1 dekade lalu, yaitu pada 29 Maret 2013, dianggap oleh sebagian warganet mengarah pada dugaan orientasi seksual Teddy. Spekulasi ini semakin berkembang setelah muncul sebuah video yang memperlihatkan Teddy dalam sebuah pertemuan informal dengan Marwar Sirait. Dalam video tersebut, gestur tubuh dan interaksi Teddy dengan tokoh lain ditafsirkan secara beragam oleh publik. Namun, seperti yang sering terjadi di medsos, penafsiran tersebut dengan cepat berubah menjadi asumsi. Isu ini kemudian meluas ke ranah publik. Pengangkatan Teddy sebagai sekretaris kabinet ikut dikaitkan dengan berbagai narasi yang belum tentu berdasar. Bahkan muncul anggapan bahwa posisinya didapat karena kedekatan personalnya dengan presiden. Namun, jika ditelusuri secara administratif dan hukum, setelah RUU TNI yang baru disahkan, maka pengangkatan tersebut tidak melanggar aturan. Posisi sekretaris kabinet berada di bawah Kementerian Sekretaris Negara dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024. Sementara itu, tuduhan mengenai orientasi seksual Teddy sendiri tidak pernah memiliki konfirmasi yang begitu jelas. Tapi hal ini menjadi makanan empuk bagi para oposisi Prabowo, dan salah satu di antaranya yang paling keras adalah Amin Rais, yang juga merupakan salah satu seorang legenda politik Indonesia. Dan inilah yang seharusnya kita dalami dan menjadi perbincangan yang seharusnya dipikirkan bersama. Dari kacamata strategi politik, Amin Rais seringkali menempatkan dirinya sebagai antitesis dari kekuasaan mayoritas. Ketika banyak tokoh politik bersikap pragmatis dan memilih merapat ke lingkaran kekuasaan demi jabatan atau keamanan politik, maka Amin Rais lebih sering memilih jalan yang sunyi sebagai oposisi. Penunjukan Teddy Indra Wijaya sebagai sekretaris kabinet atau Seskap menimbulkan polemik hukum yang sangat serius. Tidak hanya karena latar belakangnya sebagai perwira aktif TNI, tetapi juga karena adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dan keputusan ini mengundang pertanyaan, apakah pemerintah sedang mengabaikan hukum demi kepentingan politiknya? Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI secara tegas menyatakan bahwa prajurit aktif dilarang menduduki jabatan sipil kecuali dalam posisi tertentu yang diatur dalam undang-undang. Sebagai pejabat tinggi negara, Seskap memiliki peran yang bersifat administratif dan koordinatif dalam pemerintahan sipil. Undang-Undang TNI dirancang untuk memastikan bahwa militer tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Dengan mengangkat seseorang perwira aktif, pemerintah tampaknya mengabaikan prinsip supremasi sipil dan juga membiarkan aturan hukum dilanggar begitu saja. Penunjukan ini pun bukan sekadar masalah prosedural, tetapi juga menunjukkan adanya potensi pelemahan terhadap prinsip negara hukum. Jika ketentuan Undang-Undang TNI dapat diabaikan dalam kasus ini, maka tidak menutup kemungkinan aturan lain juga bisa dilanggar demi kepentingan tertentu. Dan keputusan ini juga dapat menciptakan presiden buruk bagi relasi sipil militer di Indonesia, yaitu reformasi TNI yang telah berlangsung sejak tahun 1998. Padahal, reformasi ini bertujuan untuk membatasi keterlibatan militer dalam pemerintahan sipil. Dan jika aturan ini dikesampingkan, maka bukan tidak mungkin militer kembali memiliki peran besar dalam politik, seperti yang terjadi di era Orde Baru. Pemerintah seharusnya menunjukkan komitmen terhadap supremasi hukum dengan memastikan setiap kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan jika memang ingin mengangkat Teddy sebagai Seskap, maka seharusnya ia terlebih dahulu diberhentikan dari dinas aktifnya. Dan kasus ini seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa pelanggaran terhadap prinsip hukum, sekecil apapun itu, dapat membawa dampak besar bagi tatanan demokrasi dan tata kelola pemerintahan kita.
Dan jika negara terus mempermainkan hukum, maka legitimasi hukum itu sendiri akan tergerus dan rakyat akan menanggung akibatnya. Dalam negara hukum, aturan tidak boleh ditafsirkan secara sepihak demi kepentingan tertentu. Pelanggaran terhadap Undang-Undang TNI dalam pengangkatan TEDI sebagai Seskap harus dikritisi, bukan karena soal individu, tapi juga tentang komitmen pemerintah terhadap supremasi hukum dan demokrasi. Saat ini, banyak perwira tinggi termasuk mereka yang berpangkat kolonel hingga bintang 2 mengalami stagnansi karir akibat keterbatasan jabatan struktural di tubuh TNI. Fenomena perwira lantai 8 di Mabes TNI AD menjadi gambaran kondisi ini, di mana banyak perwira hadir di kantor tanpa memiliki peran yang strategis. Selain itu, regulasi ini juga dapat mengurangi kecemburuan terhadap perwira Polri yang memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menempati jabatan sipil. Dan dengan aturan yang lebih seimbang, maka gesekan antar institusi dapat diminimalisir. Menurut pemerintah, banyak pihak yang keliru menganggap bahwa sekretaris kabinet merupakan jabatan politik setingkat menteri yang seharusnya diisi oleh sipil. Padahal, menurut mereka lagi, secara struktur dan aturan yang berlaku, posisi ini tetap memungkinkan untuk diisi oleh seorang perwira aktif TNI. Penambahan lembaga sipil yang dapat ditempati prajurit TNI aktif menimbulkan kekhawatiran akan semakin kuatnya pengaruh militer dalam urusan sipil. Reformasi TNI pasca 1998 bertujuan untuk membatasi keterlibatan militer dalam ranah non-militer agar TNI tetap fokus pada tugas utamanya sebagai penjaga pertahanan negara. Dan jika aturan ini diperlonggar tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, maka potensi militerisasi sektor sipil menjadi ancaman yang begitu nyata. Namun, menurut pemerintah, kenaikan usia pensiun dan penambahan ruang bagi perwira aktif di lembaga sipil bisa menjadi solusi atas surplus perwira tinggi yang selama ini parkir tanpa jabatan. Alih-alih menjadi beban institusi, mereka dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas lembaga-lembaga strategis. Menurut pemerintah, revisi Undang-Undang TNI bukan sekadar penyelesaian regulasi, tapi juga pertarungan kepentingan antara kebutuhan informasi dan realitas di lapangan. Jika tidak dikawal dengan baik, revisi ini bisa membuka kembali ruang bagi militerisasi tata kelola sipil dan mengaburkan batas antara ranah pertahanan serta pemerintahan sipil. Namun, jika dilakukan dengan mekanisme kontrol yang ketat, maka perubahan ini bisa menjadi solusi atas problem regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI. Amin Rais dengan segala jam terbang politiknya sangat menyadari bahwa isu-isu ketatanegaraan yang rumit seperti pergeseran struktur birokrasi atau revisi undang-undang TNI seringkali terlalu berat untuk memancing kemarahan publik secara masif. Oleh karena itu, ia melempar sebuah isu yang sangat bombastis dan menyentuh ranah personal. Tujuannya mungkin untuk mendobrak perhatian publik agar menengok ke arah istana, sehingga masyarakat mulai menggeluti rentetan kejanggalan struktural yang selama ini tertutupi oleh popularitas Teddy Indrawijaya. Tuduhan Amin Rais ini mungkin hanyalah asap yang sengaja disebarkan agar publik menyadari adanya api yang sedang membakar fondasi institusi negaranya. Dan menurutnya, ada deretan keresahan substansial atau api yang sesungguhnya yang selama ini mengendap dan kita harus ketahui. Pertama, yaitu kenaikan pangkat dan jalur karir bypass yang tidak wajar. Dalam tradisi militer dan birokrasi sipil, meritokrasi adalah harga mati. Kenaikan pangkat, jabatan strategis, dan promosi selalu didasarkan pada urutan senioritas dan rekam jejak kepemimpinan komando dan juga jenjang pendidikan. Lompatan karir Teddy dari seorang ajudan atau perwira menengah menjadi sekretaris kabinet sebuah jabatan yang dulunya setingkat menteri dan mengurusi urusan strategis seluruh kementerian dianggap sebagai sebuah bypass yang merusak sistem meritokrasi. Hal ini memunculkan keresahan di kalangan birokrat sipil dan bahkan di internal militer itu sendiri, bahwa apakah kedekatan personal kini lebih berharga daripada rekam jejak institusional? Kedua, monopoli akses dan bahaya presiden bayangan. Keresahan terbesar di kalangan elit politik dan masyarakat sipil adalah peran Teddy yang berubah menjadi bottleneck informasi di istana. Ketika seorang ajudan bertransformasi menjadi seskap sekaligus pemegang kunci tunggal akses menuju presiden, sistem bernegara menjadi sangat rapuh. Kondisi ini akhirnya memunculkan ketakutan akan lahirnya presiden bayangan. Dan jika semua tamu, menteri, bahkan tokoh politik harus mendapat persetujuan Teddy untuk bertemu presiden, maka Teddy memiliki kekuatan untuk menyaring informasi apa yang boleh dan tidak boleh didengar oleh presiden. Dan ini sangat berbahaya bagi pengambilan keputusan di tingkat nasional. Ketiga adalah eksekusi dui fungsi militer gaya baru. Publik yang kritis melihat bahwa manuver menempatkan Seskap ke di bawah sekretariat militer presiden hanyalah akal-akalan hukum. Pada praktiknya, pemerintah sedang mengembalikan perwira aktif militer ke dalam jantung birokrasi sipil. Dan ini adalah sebuah pengkhianatan langsung terhadap TAP MPR tahun 2000 dan Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004.
yang dengan susah payah diperjuangkan berdarah-darah oleh Amin Rais saat reformasi 1998. Dan keresahan ini memuncak karena jika hal ini dibiarkan berlalu, maka ia akan menjadi jurisprudensi atau presiden bagi perwira aktif lainnya untuk menduduki pos-pos kementerian sipil di masa depan. Kita sebenarnya sedang diajak untuk menyadari bahwa masalah utamanya bukan sekedar soal siapa yang membisiki siapa, melainkan bahwa sistem meritokrasi, transparansi akses presiden, dan batas tegas antara militer sipil sedang diam-diam dibongkar oleh Pak Amin Rais.